Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah, segala puji mari kita panjatkan ke zat Allah subhanahu wa ta'ala, ilahi rabbi. Karena dengan kudrat, iradat dan karunia-Nya sehingga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan kepada kita untuk melakukan kebaikan, untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, untuk menjalankan tugas-tugas amanah daripada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dengan itu mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, sangat mengasihi dan sangat menyayangi umatnya sehingga sampai akhir zaman. Sehingga umat di akhir zaman yang tidak pernah bertemu dengan Rasulullah SAW, Rasulullah SAW sebut dia itu ikhwah. Siapa tuh ikhwah Rasulullah? Yaitu orang yang tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah, yaitu kita semua, tetapi beriman kepada Rasulullah. Itu disebut ikhwah, ikhwahnya Rasulullah SAW. Para sahabat sekalian, santriwan santriwati man insan cendikia sambas, dan kaum muslimin muslimat pemirsa dimanapun Anda berada, bulan ini masih termasuk bulan Maulid, yaitu bulan Rabiul Awal, di mana Rasulullah SAW, manusia mulia itu dilahirkan. Di sebagian negara, terutamanya di negara kita, sebagian besar mayoritas umat Islam memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Tetapi ada juga sebagian yang tidak memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagi saudara-saudara muslim, bagi saudara-saudara muslimku yang saya kasihi sekalian, yang tidak memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, saya bermohon kepada Anda semua, tolong jangan menghakimi kami yang memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW dengan mengatakan ahlul bid'ah. Apalagi jika Anda menyebutkan bahwa bid'ah itu tidak ada bid'ah hasanah, semuanya bid'ah itu dhalalah. Maka jika Anda mengatakan orang yang memperingati Maulid Nabi itu ahlul bid'ah, secara tidak langsung Anda mengatakan bahwa orang-orang yang memperingati Maulid Nabi itu adalah ahli neraka, karena kullu bid'ah dhalalah. Jika Anda mengatakan bahwa orang yang memperingati Maulid Nabi itu ahlul bid'ah, berarti mereka itu ahli neraka. Saudaraku yang saya kasihi karena Allah, surga dan neraka itu mutlak milik Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang berhak memilih siapa penghuni surga itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan mengkapling-kaplingkan orang karena beda manhaj, karena beda firqah, karena beda golongan, karena beda ustaz, sehingga kita mengatakan orang lain itu ahlul bid'ah. Jangan demikian, berhati-hatilah dengan kata-kata itu, karena boleh jadi orang yang kita katakan ahlul bid'ah itu, mereka itu sesungguhnya ahli sunnah yang betul-betul menjalankan sunnah. Juga untuk saudara-saudaraku yang sama-sama kita memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan pernah mencaci atau memaki orang lain yang tidak memperingati Maulid Nabi. Karena semuanya itu memiliki ijtihad masing-masing. Kita memperingati Maulid Nabi, alhamdulillah, dan kita memperingati Maulid Nabi itu bukan melakukan hal-hal yang buruk, tetapi kita mengumpulkan kaum muslimin muslimat untuk diberi tausiah, untuk dipompa semangatnya
kecintaannya terhadap Nabi Muhammad SAW, sehingga ghirah beribadahnya, ghirah bermuamalahnya sesuai dengan cita-cita luhur kita sebagai umat Islam, yaitu mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan pernah saling menghakimi, karena kita bukan hakim. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukanlah Allah hakim yang paling bijaksana. Karena itu serahkanlah urusan yang kita tidak tahu itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah menghakimi orang lain dengan perkara-perkara yang belum tentu. Hati-hati, sekarang itu ada penggiringan opini, dan pada ujung-ujungnya adalah provokasi untuk memecah belahkan umat beragama, terutama antar umat Islam sendiri. Di antara umat Islam sendiri, provokasi. Saya berpesan khusus kepada Ananda, anak-anak sekalian, siswa-siswi Man Insan Cendekia Sambas. Saya mohon kepada kalian untuk membersihkan hati, untuk menjaga hati, untuk tidak mudah mengatakan orang lain ahlul bid'ah, mengatakan orang lain kafir, mengatakan orang lain itu sesat, karena belum kapasitas kita untuk menyatakan orang lain seperti itu. Ada ahlinya untuk mengatakan bahwa seseorang itu sesat, seseorang itu bid'ah ataupun yang lainnya. Ada Majelis Ulama Indonesia yang mengawasi pergerakan keagamaan di negara kita. Jadi jangan sampai kita memprovokasi orang lain dengan mengatakan hal-hal yang buruk, yang justru mencederai hati orang lain, yang akhirnya antara umat Islam sendiri hubungannya itu menjadi renggang. Sungguh itulah yang diinginkan oleh syaitan, antara umat Islam saling cakar-cakaran, saling baku hantam. Dan itu juga salah satu doa Rasulullah SAW yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Rasulullah SAW pergi ke Aliyah. Aliyah itu adalah sebuah tempat yang tinggi. Kemudian Rasulullah SAW melewati suatu masjid, dan Rasulullah SAW berdoa. Rasulullah begitu lama berdoanya. Kemudian Rasulullah setelah selesai berdoa menghadap kepada para sahabatnya. Kata Rasulullah, aku meminta 3 perkara kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang 2 perkara itu Allah kabulkan, dan 1 perkara tidak dikabulkan oleh Allah. 1 perkara yang tidak dikabulkan oleh Allah itu adalah Rasulullah SAW memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya tidak terjadi perpecahan di antara umat, tidak saling baku hantam di antara umat Islam. Tetapi doa Rasulullah SAW tersebut tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pada akhirnya terjadilah apa yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, terjadi perpecahan, baku hantam di antara umat Islam, dimulai dari sejak zaman para sahabat ketika dimulai syahidnya Utsman bin Affan. Syahidnya Utsman bin Affan, kemudian berlanjut pada perang Jamal, perang Siffin, dan seterusnya. Terjadi perpecahan, pergolakan di antara umat Islam, walaupun sempat diredam, tetapi akhirnya terjadi juga. Kemudian terjadi pada zaman sekarang, zaman kita, perbedaan pendapat di antara kita. Kalau perbedaan pendapat di antara para ulama itu menjadi rahmat, karena menjadi ilmu untuk kita, menjadi mempermudahkan urusan kita. Tetapi perbedaan pendapat di antara para juhala itulah yang menjadi kiamat, menjadi petaka untuk kita, yang akhirnya umat Islam mengatakan antara yang satu dengan yang lainnya itu mengatakan yang itu sesat, yang itu kafir, yang itu golongan ini, golongan itu. Padahal sesungguhnya
kalau kita umat Islam mau bersatu, insya Allah akan terjadi kebangkitan Islam. Tetapi karena umat Islam mau diprovokasi, mau diadu domba, maka wallahu alam kapan terjadinya persatuan umat. Kita masih mempermasalahkan tentang maulid Nabi, mengatakan orang yang maulid Nabi itu ahlul bid'ah, orang yang kunut itu ahlul bid'ah, orang yang tahlilan dan lain-lain dicaci maki. Masih berkutat tentang itu. Kapan lagi kita mau survive, fokus terhadap pembinaan akhlak umat Islam, pembinaan terhadap keilmuan umat Islam tanpa merendahkan golongan-golongan yang lain. Karena itu, anak-anakku sekalian, santriwan santriwati, man insan cendikia sambas, para sahabat, kaum muslimun muslimat, dan pemirsa sekalian yang mengikuti kajian ini, saya berpesan dari lubuk hati yang paling dalam, kalaulah sesuatu yang berbeda pendapat itu tidak menjadikan kehilangan harga diri kita, harga diri umat Islam, maka hormatilah perbedaan pendapat itu. Jangan sampai kita menghakimi orang yang sama-sama bersyahadat, sama-sama memuliakan Rasulullah, tetapi dengan mengatakan orang itu sesat. Sebelum kita meneruskan kajian ini, mari kita sama-sama melafazkan Al-Fatihah untuk para guru-guru kita, khususnya untuk pengarang kitab Ta'limul Muta'alim As-Syekh Az-Zarnuji, juga guru-guru kita, orang tua kita, dan kaum muslimin muslimat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan berkah dan rahmatnya kepada kita semua. Ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Qala al-muallif faslun fil jiddi wal muwadabati wal himmati. Fasal ini menjelaskan tentang sungguh-sungguh, wal muwadabah istiqamah, wal himmah dan cita-cita tinggi. Jadi berkenaan dengan Maulid Nabi Muhammad SAW, maka kita harus meneladani Rasulullah SAW. Kenapa harus meneladani? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW, Sayyidina Muhammad SAW, uswatun hasanah, suri teladan yang baik. Jadi yang menjadi teladan untuk kita itu bukan siapa-siapa, bukan artis, bukan para pejabat negara, bukan para menteri, tetapi yang menjadi teladan untuk kita, adalah Rasulullah SAW. Karena sudah dinyatakan bahwa Rasulullah itu adalah uswatun hasanah, suri teladan yang terbaik untuk kita. Karena Rasulullah itu wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah itu tidak akan berbicara, tidak akan melakukan apapun in huwa illa wahyu yuha, kecuali itu adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang dilakukan Rasulullah itu adalah sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Maka yang sangat sesuai untuk menjadi idola kita, untuk menjadi teladan hidup kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk siapa teladan Rasulullah, uswatun hasanah Rasulullah itu? Liman kana yarjullah, bagi orang-orang yang berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak berharap kepada Allah, ya dia tidak akan menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan. Dia akan menjadikan orang lain menjadi teladannya. Dia akan menjadikan orang lain sebagai idolanya.
Liman kana yarjullah, orang yang berharap kepada Allah, wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhir, wa zakarallaha katsira, dan orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah dengan zikir sebanyak-banyaknya. Kemudian dalam surah Al-Qalam ayat 4 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya pada dirimu wahai Muhammad la'ala khuluqin azim, ada akhlak yang agung. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan bahwa akhlak yang agung yang bisa menjadi teladan itu adalah Rasulullah, maka jangan jadikan orang selain Rasulullah SAW sebagai teladan. Begitu. Kalau kita meneladani Rasulullah SAW, mengikuti jejak Rasulullah SAW, salah satu yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, yang hukumnya wajib itu adalah menuntut ilmu. Menuntut ilmu. Dalam menuntut ilmu itu harus sungguh-sungguh, harus istiqomah, dan harus memiliki cita-cita yang tinggi. Karena Rasulullah itu orang yang sungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh. Kalau Rasulullah tidak sungguh-sungguh dalam melakukan dakwahnya, tidak akan sampai dakwah Islam kepada kita. Karena Rasulullah dengan kesungguhan, dengan sedaya upaya melakukan dakwahnya, maka sampailah Islam kepada kita, sampailah Al-Quran kepada kita, sampailah hadis Rasulullah SAW kepada kita, sehingga kita mampu mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, karena dakwahnya Rasulullah SAW dengan penuh kesungguhan. Salah satunya juga ketika dalam belajar itu, karena belajar ini adalah fardu, yang sebagaimana disebut tadi, thalabul ilmi fardhah ala kulli muslim. Hukum menuntut ilmu ini fardu. Dan kalau kita mencintai Rasulullah, maka ikutilah apa yang disabdakan oleh Rasulullah, menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmulah dengan penuh kesungguhan, dengan istiqomah, dan memiliki cita-cita dalam menuntut ilmu itu. Cita-citanya harus tinggi. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalanku, termasuk menuntut ilmu. Menuntut ilmunya sesuai dengan adab-adabnya menuntut ilmu, sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW, sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah, maka lanahdiyannahum subulana, Allah janjikan kepada mereka yang bersungguh-sungguh itu membukakan jalan. Allah yang akan memudahkan. Jadi kalau kita menuntut ilmu lalu ada kesusahan dalam menuntut ilmu, maka bukan berarti kita menyerah di situ. Tidak, kita harus sungguh-sungguh. Sejauh mana kesungguhan kita, nanti serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala yang akan membukakan pintunya. Wala budda li talibil ilmi min sahril layali. Jadi untuk orang yang menuntut ilmu, kita penuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu itu bukan hanya siswa SMP, SD, SMP, SMA sampai kuliah S1, S2, S3. Tidak, semua orang yang masih hidup itu berkewajiban untuk terus menuntut ilmu. Itu hebatnya Islam. Jadi kita selama kita hidup diharuskan untuk menuntut ilmu. Diharuskan untuk menuntut ilmu. Kama qala syair, sebagaimana disebutkan dalam sebuah syair, biqadril kadi tuktasabul ma'ali faman talabal ula sahral layali. Sejauh mana kesusahan seseorang, maka sejauh itulah dia akan mencapai ketinggian. Kalau dia bersusah payah, maka insya Allah dia akan mencapai pada cita-citanya. Faman talabal ula, barang siapa orang yang ingin mencapai derajat yang tinggi, maka
Sahirul layali, dia harus bangun pada waktu sahur atau pada bangun malam di sepertiga malam. Untuk apa bangun di sepertiga malam? Bukan untuk main bola, nonton bola, tetapi untuk bertahajud, bertaqarrub kepada Allah, memohon kepada Allah, karena kita punya hajat, kita punya cita-cita, kita sedang menuntut ilmunya Allah. Maka kita memohon kepada Allah di sepertiga malam, semoga Allah mudahkan kita dalam menuntut ilmu, semoga Allah bimbing kita dalam menuntut ilmu, semoga Allah tetap jaga semangat kita dalam menuntut ilmu, semoga ilmu yang kita dapatkan itu ilmu yang barokah, semoga kita bisa menjaga adab kita terhadap guru-guru kita. Nah, itu di antara permohonan kita ketika di sepertiga malam. Dalam sebuah hadis disebutkan, hadis riwayat Bukhari Muslim ini, yang silu rabbuna tabaraka wa ta'ala kullal lailah ila sama'i dunya hina yabqa sulusul lailil akhir yaqul man yad'uni fa'as tajib lahu, man sa'alani fa'atiyahu, man yastaghfiruni fa'aghfirulahu. Turun Tuhan kita tabaraka wa ta'ala setiap malam pada langit dunia, hina yabqa sulusul lailil akhir, ketika pada sepertiga malam. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, man yad'uni, siapa yang berdoa kepadaku, fa'astajib lahu, maka aku akan mengabulkannya, doanya akan dikabulkan. Man sa'alani fa'atiyahu, siapa yang meminta kepadaku, fa'atiyahu, maka aku akan memberikannya. Man yastaghfiruni, siapa yang beristighfar kepadaku, kata Allah, fa'aghfirulahu, maka aku akan mengampuninya. 3 perkara yang Allah berikan, dan 3 perkara ini yang kita butuhkan. Kita ingin doa kita dikabulkan, kita ingin permintaan kita diberikan, ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ingin dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bangunlah di sepertiga malam, fi sulusil lailil akhir, ya, fi sulusil lailil akhir, di sepertiga malam. Nah, pada sepertiga malam ini itu janji Allah, fa'astajib lahu fa'atiyahu fa'aghfirulahu, doanya akan dikabulkan, permintaannya akan diberikan, kemudian apalagi dosa-dosanya akan diampuni. Kita kan punya hajat kita apa? Kita ingin dapat ilmu yang bermanfaat, maka mohon sama Allah. Kita ingin dapat ilmu yang berkah, maka mohon sama Allah di sepertiga malam. Kita ingin bahwa kita ini sukses dunia akhirat, mohon di sepertiga malam, Allah akan berikan. Kita banyak dosa, mohon di sepertiga malam. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni kita, membimbing kita, dan memberi kekuatan kepada kita untuk bisa bangun di sepertiga malam terakhir. Kita bertaqarrub kepada Allah, kita memohon kepada Allah, kita mengadukan permasalahan kita kepada Allah. Karena anak-anak sekalian, santriwan, santriwati, man insan cendikia sambas, para sahabat, kaum muslimin muslimat, dan para pemirsa sekalian dimanapun Anda berada, ketika kita punya masalah, itu, kita jangan adukan masalah itu kepada orang, tapi kan adukan masalah kita kepada Allah di sepertiga malam. Kenapa? Karena tidak ada yang lebih pahit dalam hidup ini selain kita berharapnya hati kita kepada manusia. Kita berharap kepada manusia, insya Allah kita akan kecewa. Tapi ketika kita berharap kepada Allah, insya Allah Allah akan mencukupkan.
kita bermunajat, kita curhat, kita buat status itu bukan cuma di WhatsApp, bukan di Facebook saja, Instagram dan lain-lainnya, tapi kita curhat itu kepada Allah. Jadi curhatnya bukan di media sosial. Kita boleh buat status yang baik, supaya dengan status yang baik itu orang-orang membaca, dan mudah-mudahan di antara ribuan orang yang membaca status kita ada orang yang melakukannya. Ratusan atau puluhan orang yang membaca status kita, ada yang tersentuh hatinya sehingga dia melakukan kebaikan wasilah status kita itu. Maka buatlah status yang baik, bukan curhat di status, bukan menceritakan aib kita dalam status, tidak. Kalau kita mau bercerita, berceritalah kepada Allah fi sulusil lailil akhir, di sepertiga malam. Janji Allah, fa astajib lahu fa a'tiyahu fa aghfir lahu. Kalau manusia, siapa manusia yang pernah menjamin ketika kita curhat dengan manusia, lalu dia akan mengabulkan segala apa yang kita ceritakan? Ketika kita minta kepada manusia, dia janjikan bahwa dia akan memberikan apa yang kita minta. Tidak ada satupun. Wakil-wakil kita, baik dari level yang paling bawah sampai level paling atas sekalipun, bahkan jangankan kita untuk bercerita dengan mereka, untuk bertemunya saja susah minta ampun. Tapi kepada Allah, Allah menyediakan ruang setiap malam untuk kita, di sepertiga malam fi sulusil lailil akhir, untuk kita semua, siapapun itu, dari level paling tinggi sampai level paling bawah, Allah memberikan ruang di setiap malam, bahkan setiap saat. Maksud saya setiap malam ini adalah waktu mustajab. Waktu mustajab. Nah, Allah memberikan ruang siapapun yang mau berdoa kepada Allah di waktu malam, para sepertiga malam terakhir itu, fa astajib lahu, Allah akan mengabulkan. Memohon, membawa segudang permohonan kepada Allah, fa atiyahu, Allah akan berikan. Membawa segudang dosa, besar apapun dosanya, datang kepada Allah, mohon kepada Allah di sepertiga malam, maka Allah fa'aghfir lahu, Allah akan mengampuni. Nah, penuntut ilmu, tulabul ilmi, itu wajib bangun di sepertiga malam, karena hajat kita banyak. Kita ingin memperdalam ilmunya Allah, maka kita harus dekat dengan Allah. Kita sedang memohon, menuntut ilmunya Allah, maka dekatkanlah diri kita kepada Allah. Kita punya cita-cita, ingin jadi ini, ingin jadi itu, maka mohonlah kepada Allah. Semoga Allah mengabulkan segala permohonan kita. Semoga Allah membimbing kita untuk bisa bangun di sepertiga malam, untuk kita bertakarub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kajian kali ini saya tidak terlalu memfokuskan pada kajian ta'limul muta'alim, tetapi saya ingin menyampaikan dari apa yang saya sebut tadi, dari apa yang dibicarakan tadi, saya ingin sesungguhnya menyampaikan beberapa hal. Satu, jangan mudah menghakimi orang lain karena kita bukan hakim. Jangan mudah mengkafirkan orang lain karena kita bukan level kita untuk mengkafirkan orang lain. Kemudian jangan mudah menyalahkan golongan orang lain yang tidak satu pemahaman dengan kita, karena boleh jadi golongan yang kita caci maki itulah golongan yang terbaik. Yang kedua, saya ingin menyampaikan terutamanya kepada santriwan santriwati Man Insan Cendekia Sambas, saya ingin menyampaikan, bersungguh-sungguhlah dalam menuntut ilmu, karena menuntut ilmu itu adalah salah satu yang diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya. Kalau kita mencintai Rasulullah, kita mengakui sebagai pengikut setia Rasulullah, maka lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, yaitu menuntut ilmu.
Menuntut ilmu itu harus sungguh-sungguh, harus istiqomah, dan harus memiliki cita-cita yang tinggi. Sehingga insya Allah, Allah akan jamin ketika kita sungguh-sungguh, Allah akan jamin, Allah yang akan bukakan jalan untuk kita. Yang ketiga, saya ingin menyampaikan bahwa untuk kita semuanya, terutamanya untuk penuntut ilmu, maka kita memiliki suatu keharusan untuk bangun di malam hari supaya apa yang kita cita-citakan itu bisa tercapai, supaya Allah mengabulkan doa kita, supaya Allah memberikan apa yang kita mohon, supaya Allah mengampuni kita, sehingga kita betul-betul bisa berjalan di atas jalannya Allah Subhanahu wa taala, Shiratal Mustaqim. Itu 3 hal sebenarnya yang ingin saya sampaikan, dan semoga kita mampu meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri teladan yang terbaik, sehingga mudah-mudahan kita diakui sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan di akhirat kelak kita mendapat syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah mengampuni apa yang salah daripada saya dan kita semua. Yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita akan bertemu lagi pada kajian yang akan datang. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita akan bertemu lagi pada kajian yang akan datang.